Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Yuli Pramono dan saya mengajar di MTS Miftahul Ulum Denpasar. Saat ini saya sedang mengikuti diklat PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 4. Berikut learning journal metodologi pembelajaran saya. Adapun tugas yang diberikan adalah resume konsep metodologi pembelajaran yang hot dengan pendekatan TIPEK. PISA atau Program for International Student Assessment adalah penilaian siswa skala besar atau internasional. PISA disponsori oleh OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Dari hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2018 yang diterbitkan pada Maret 2019 lalu, memotret sekelumit masalah pendidikan Indonesia dalam kategori kemampuan membaca, sains, matematika, dan skor Indonesia tergolong rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Selama ini Indonesia sudah berganti kurikulum setidaknya sebanyak 11 kali. Kurikulum pertama pada tahun 1947, ringkasan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di tahun 2004, lalu 2 tahun kemudian 2006 beralih ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP, dan terakhir kurikulum 2013. Dari sekian banyak metode belajar, tak satupun yang menganut sistem HOT. Fakta ini menjadi bukti bahwa sistem pendidikan perlu dibenahi secara menyeluruh. PISA adalah tolak ukur kegagalan uji coba pendidikan Indonesia yang selalu berganti setiap ada perubahan menteri. Semakin tinggi strukturnya, maka kemampuan siswa ditantang ke level yang lebih sulit. Setiap tahap dirancang belum untuk merangsang pola pikir tingkat tinggi. Tujuannya guna menghasilkan siswa berdaya analisis, kritis, cakap, memecahkan masalah, dan melakukan evaluasi. China sebagai negara teratas di perolehan skor PISA di tahun 2018 hanya fokus mengajarkan bahasa Mandarin dan matematika di tingkat sekolah dasar. Indonesia perlu merombak sistem pendidikannya jika ingin kualitas pendidikannya sejajar dengan negara-negara tersebut. Bukan mengadopsi HOT secara instan dan hanya saat ujian nasional saja. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, jika dilihat dari konteksnya, asesmen ini mirip dengan taksonomi Bloom yang terdiri dari kemampuan bernalar, menggunakan bahasa, matematika, dan penerapan pendidikan karakter. Di abad 21, di mana teknologi berkembang sangat pesat, saat ini mulai muncul istilah NFT, kripto, virtual game, bahkan seseorang bisa merasakan simulasi ibadah haji dari rumah dengan perkembangan teknologi, di mana hal ini belum pernah ada sebelumnya. Begitu juga dengan dunia pendidikan, tidak hanya sebatas dapat menggunakan teknologi saja, namun kedepannya diharapkan mampu menciptakan produk maupun karya yang dapat bermanfaat untuk semua orang. Pembelajaran abad 21 berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir, di antaranya berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi kreatif, dan literasi informasi. Abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, yang artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Pada abad ini, pendidikan dituntun untuk mampu mempersiapkan, mengembangkan, dan mencetak sumber manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global demi pembangunan negeri ini. Proses ini tergantung pada cakupan metodologi pembelajaran yang digunakan oleh guru saat pembelajaran.
isu pembelajaran di abad ke-21, nantinya muncul pekerjaan baru yang sulit diprediksi. Kemudian critical thinking atau nalar pembelajaran hingga akhir hayat. Internet of Things, adanya literasi baru, di antaranya literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Dari isu pembelajaran yang paling populer saat ini adalah HOTS, daring atau luring, kemudian ada pendekatan feedback. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan. Cakupan metodologi pembelajaran di antaranya teknik, metode, strategi, pendekatan. Jika teknik, metode, strategi, pendekatan menjadi satu kesatuan, maka terbentuklah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Hubungan antara strategi, metode pendekatan, dan model pembelajaran adalah satu kesatuan. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Berikut merupakan model-model pembelajaran yang direkomendasikan pada abad ke-21. Yang pertama, discovery learning. Yang kedua, inquiry learning. Yang ketiga, problem based learning. Dan yang keempat adalah project based learning. Adapun saat ini, model discovery atau penyikapan dan inquiry atau penelitian yang di dalamnya memerlukan hipotesis dianggap belum mampu dalam memberikan manfaat praktis kepada peserta didik karena hanya bersifat kognitif berupa teoritis. Saat ini, guru penggerak diarahkan untuk menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL karena dianggap paling cocok dan siswa langsung mendapatkan manfaatnya di kehidupan nyata. Sehingga siswa dapat berinovasi dan lebih kreatif dan mampu menghadapi tantangan global. Keterampilan abad 21 berfokus pada keterampilan belajar kritis dan inovasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah dunia nyata, lingkungan, dan lain-lain, komunikasi dan kolaborasi kompleks berkomunikasi, kreativitas dan inovasi atau imajinasi terapan dan penemuan. HOTS awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan dalam buku berjudul Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Education Goals di tahun 1956 yang mengategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Konsep ini merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, keterampilan mental seputar pengetahuan, afektif, sisi emosi seputar sikap dan perasaan, dan psikomotorik, kemampuan fisik seperti keterampilan. Konsep taksonomi untuk menentukan tujuan pembelajaran ini dapat kita sebut sebagai tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran. Jadi, setelah proses pembelajaran tertentu, siswa diharapkan dapat mengadopsi keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang baru. HOTS sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lauren Anderson, David Caldwell, dan kawan-kawan pada tahun 2001. Urutannya diubah menjadi 6, yaitu 1. Mengingat, 2. Memahami, 3. Mengaplikasikan, 4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, 6. Mencipta. Tingkat 1 dan 3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, sedangkan tingkat 4-6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS.
Isu pembelajaran abad 21 yang populer saat ini adalah daring dan luring. Daring atau online merupakan istilah dari pembelajaran tatap maya. Ini merupakan akronim dalam jaringan yang mana terhubung melalui jaringan komputer, internet, maupun terhubung dengan jaringan lainnya. Kelemahannya, memerlukan akses kuota, internet, sinyal yang bagus, dan lain-lain. Sedangkan luring atau offline merupakan sistem yang ada di luar jaringan. Biasanya, sistem ini terputus dari jaringan komputer maupun internet. Kelemahannya adalah membutuhkan ruang kelas secara fisik. Pendekatan TIPEK. Kompetensi yang harus dimiliki guru pada pembelajaran di abad ke-21 adalah kemampuan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau yang dikenal dengan istilah TIPEK. Pendekatan TIPEK memadukan aspek pengetahuan, knowledge atau K, cara pembelajaran pedagogik atau P, penguasaan materi pembelajaran sesuai bidang atau konten dengan TIK atau teknologi informasi. Guru harus mampu menguasai teknologi agar siswa dapat menyerap materi yang diajarkan dengan optimal. Ada 3 aspek pendekatan TIPEK. Yang pertama, teknologi knowledge. Yang kedua, teknologi knowledge. Yang ketiga adalah content knowledge. Teknologi knowledge adalah penguasaan tentang cara-cara baru berpikir dan bekerja dengan teknologi. Pedagogic knowledge adalah penguasaan guru terhadap kurikulum pedagogik pembelajaran, strategi, metode, asesmen, dan saling keterkaitan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Content knowledge adalah penguasaan guru yang mendalam terhadap pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Pendekatan TIPEK dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, karena pembelajaran ini dapat memadukan pedagogik, knowledge, dan konten web pengeliring jurnal, yaitu membahas pendalaman materi, memajukan teknologi baik tugas individu maupun kelompok. Pendekatan TIPEK ini merupakan capaian serta tujuan akhirnya adalah student well-being. Ini beberapa aplikasi yang dapat mendukung adanya pembelajaran dengan pendekatan TIPEK. Ada Microsoft Teams, kemudian ada Mentimeter. Mentimeter ini berupa aplikasi yang bisa digunakan untuk presentasi dan juga kuis-kuis interaktif. Kemudian ada aplikasi edit video KineMaster dan juga Filmora. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.